Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Siswantoro dari PSK 4 ingin menjelaskan mengenai meningitis. Langsung saja. Yang pertama yaitu definisi. Meningitis adalah peradangan yang terjadi pada meningen, yaitu lapisan pelindung yang menyelimuti otak dan saraf tulang belakang. Meningitis terkadang sulit dikenali, karena penyakit ini memiliki gejala awal yang serupa dengan flu, seperti demam dan sakit kepala. Kemudian meningitis atau radang selaput otak dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, jamur, atau parasit. Kondisi-kondisi tertentu seperti melemahnya sistem imun tubuh juga dapat memicu munculnya meningitis. Kemudian untuk etiologinya, yang pertama etiologi meningitis sebagian besar adalah agen infeksius, yaitu bakteri, virus, fungi, atau parasit. Kemudian bakteri yang dapat menyebabkan meningitis diantaranya adalah S. pneumonia, P. aeruginosa, N. meningitidis, dan H. influenza. Virus yang dapat menyebabkan meningitis misalnya entorovirus, bromoxovirus, West Nile virus, dan human herpes virus. Dan juga HIV juga dapat menyebabkan aseptic meningitis. Fungi yang dapat menyebabkan meningitis adalah Streptococcus neoformans, Coccidioides immitis, dan Blastomyces dermatitidis. Dan parasit yang dapat menyebabkan meningitis adalah Acanthamcoeba, Strongyloides trochoralis, dan Taenisolium. Itu untuk etiologinya. Kemudian patofisiologi meningitis disebabkan oleh infeksi yang berawal dari aliran subarachnoid yang kemudian menyebabkan reaksi imun, gangguan aliran cairan cerebrospinal, dan kerusakan neuron. Kemudian untuk manifestasi klinis yang timbul pada meningitis bakterial berupa sakit kepala, lemah, menggigil, demam, mual, muntah, nyeri di punggung, kaku kuduk, kejang, peka pada awal serangan, dan kesadaran menurun menjadi koma. Kemudian yaitu komplikasi. Komplikasi yang muncul akibat meningitis pada tiap orang dapat berbeda-beda. Berikut adalah beberapa komplikasi yang dapat terjadi, yaitu kehilangan penglihatan, kejang, gangguan ingatan, migrain, kehilangan pendengaran, artritis atau radang sendi, gagal ginjal, shock, kesulitan berkonsentrasi, kerusakan otak, dan hidrosefalus. Kemudian untuk terapi pada meningitis, yang pertama yaitu pada meningitis yang disebabkan oleh bakteri. Pengobatan yang dilakukan dapat berupa pemberian antibiotik atau kortikosteroid. Beberapa antibiotik yang umum digunakan untuk mengobati meningitis adalah golongan cefalosporin, seperti cefatoxim dan cefatriaxone. Selain untuk mengobati meningitis yang disebabkan bakteri, penggunaan antibiotik juga menurunkan potensi yang terjadinya komplikasi, seperti kejang atau pembengkakan pada otak. Kemudian prognosis meningitis tergantung kepada umur, mikroorganisme spesifik yang menimbulkan penyakit, banyaknya organisme dalam selaput otak, jenis meningitis, dan lama penyakit sebelum diberikan antibiotik. Penderita usia neonatus, anak-anak, dan dewasa tua mempunyai prognosis yang semakin jelek, yaitu
dapat menimbulkan cacat berat dan kematian. Selanjutnya yaitu escape teoristis. Yang pertama yaitu pengkajian, ada pengumpulan data, identitas pasien, riwayat kesehatan, pola kebiasaan. Di sini pola kebiasaan meliputi makan dan minum, gerak dan aktivitas, istirahat dan tidur, kebersihan diri, bernafas, dan rasa aman. Yang dia itu pemeriksaan fisik. Yang pertama toraks, yaitu pada daerah dada, infeksi, palpasi, auskultasi atau perkusi dan perkusi. Yang E yaitu pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan radiologi. Kemudian untuk diagnosa keperawatan, yang pertama nyeri berhubungan dengan anatomi ureter yang berdekatan dengan appendix oleh inflamasi. Kemudian resiko tinggi terhadap infeksi berhubungan dengan perforasi pada appendix dan tidak adekuatnya pertahanan utama. Untuk intervensi keperawatannya, yang pertama diagnosa keperawatan, ada nyeri berhubungan dengan anatomi ureter yang berdekatan dengan appendix oleh inflamasi. Kemudian resiko tinggi terhadap infeksi berhubungan dengan perforasi pada appendix dan tidak adekuatnya pertahanan utama. Kemudian tujuan dan kriteria hasil. Untuk tujuan nyeri hilang atau berkurang, kriteria hasil pasien tampak rileks, mampu tidur atau istirahat dengan tepat. Kemudian tujuan kriteria hasil meningkatkan penyembuhan luka dengan benar, bebas tanda infeksi atau inflamasi. Untuk intervensinya yaitu pertahankan istirahat dengan posisi semi-fowler, kemudian gravitasi melokalisasi eksudat inflamasi dalam abdomen bawah atau pelvis. Ketiga, berikan aktivitas hiburan fokus perhatian kembali, kemudian berikan analgesik sesuai indikasi, dan berikan kantong es pada abdomen. Terus pantau tanda-tanda vital, lakukan pencucian tangan yang baik dan perawatan luka aseptik. Berikan perawatan paripurna. Kemudian yang terakhir yaitu rasional, mempertahankan posisi klien dengan semi-fowler untuk menghilangkan tegangan abdomen, kemudian meningkatkan relaksasi dan dapat meningkatkan kemampuan coping. Yang ketiga, analgesik dapat menghilangkan nyeri yang diderita pasien. Dan yang nomor 4, menghilangkan dan mengurangi nyeri melalui penghilangan rasa ujung saraf. Selanjutnya, perhatikan demam, menggigil, berkeringat, perubahan mental, meningkatnya nyeri abdomen, dan menurunkan resiko penyebaran bakteri. Kemudian memberikan deteksi dini terjadinya proses infeksi dan atau pengawasan dan penyembuhan periodontitis yang telah ada sebelumnya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.